menciptakan ketidaktentraman di antara masyarakat itu sendiri. Sedangkan hukum itu diciptakan atau hukum itu ada tujuannya yang paling besar, yang paling hakiki adalah untuk menciptakan suatu ketentraman dan kenyamanan di dalam masyarakat. Nah, bagaimana seandainya seseorang itu melakukan upaya main hakim sendiri, misalnya dengan membawa senjata tajam, mengancam-ngancam kehidupan orang lain. Hal-hal inilah yang diakomodir oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita selama ini. Tak terkecuali dan lebih terkhusus lagi nikmat iman dan kesehatan yang selalu diberikan dan ditanamkan di dalam dada kita. Nah, mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan predikat husnul khotimah dan menjadi insan yang diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita. Karena di yaumil mahsyar adalah hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Maka dari itu kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau agar kita memperoleh pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjumpaan kita kali ini, kita masih dalam channel Gusri PD 27. Kepada sobat-sobat sekalian, saya ucapkan terima kasih sudah cukup setia. Pada sobat-sobat Gusri PD 27 sekalian, channel YouTube ini seperti yang sudah biasa saya sampaikan, saya selalu memberikan suatu edukasi, namun tidaklah edukasi yang menyeluruh, tetapi adalah dalam bentuk edukasi yang bisa untuk membuka wacana berpikir kepada sobat-sobat sekalian atau saudara-saudara sekalian, bagaimana mencari tahu suatu ilmu pengetahuan, khususnya adalah ilmu tentang hukum dunia. Nah, kalau ilmu tentang hukum akhirat, biarlah disampaikan oleh para ustadz, dan kita tidak tahu apakah perjalanan channel ini nanti ke depan juga akan membawa saya atau channel ini khusus membahas tentang dunia akhirat atau membahas tentang hukum akhirat, kita juga tidak tahu. Tapi sepanjang perjalanan ini sampai pada saat ini, kita mengedukasi masyarakat atau memberikan suatu pencerahan hukum kepada masyarakat tentang apa yang harus dia lakukan atau yang harus dilakukan ketika mengalami suatu perbuatan hukum atau mengalami suatu peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di dalam kehidupannya sehari-hari, dan sehingga bagi yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, tidak perlu bingung-bingung ketika Anda bisa menonton video ini dengan seksama, dengan tidak melakukan pemenggalan-pemenggalan. Tentunya ada tentunya ada muatan-muatan ilmu pengetahuan hukum yang akan saya berikan di dalam penjelasan video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata, yaitu khusus tentang masalah gugatan. Nah, apa itu gugatan, bagaimana gugatan diformulasikan, tentu akan lebih baik atau lebih komprehensifnya lagi jika sobat-sobat sekalian membaca dari buku-buku atau literatur-literatur yang ada. Tetapi hal ini adalah sebagai suatu pengantar bagi sobat-sobat sekalian agar mengetahui apa yang seharusnya dilakukan ketika sobat-sobat sekalian mengalami suatu peristiwa hukum perdata misalnya. Nah, di dalam hidup dan kehidupan kita bermasyarakat atau sebagai makhluk sosial ini,
tentu tidak terlepas yang namanya suatu konteks permasalahan atau suatu peristiwa hukum yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu atas keinginan kita sendiri atau di luar keinginan kita. Artinya ada pihak-pihak yang lain yang merasa bahwa hak-hak keperdataannya mungkin terganggu oleh kita, sehingga dia mengajukan suatu tuntutan keperdataan ke pengadilan. Nah, karena pada dasarnya memang tidak semua orang, atau boleh dikatakan tidak ada satupun manusia yang ingin bermasalah dengan hukum. Tetapi hukum itu adalah sesuatu hal yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Maka tidak mungkin manusia itu menghindari hukum yang ada. Nah, yang ada seharusnya adalah bagaimana masyarakat bisa hidup secara tentram dan berdampingan dengan hukum, apa yang harus dilakukan. Nah, tetap di channel ini simak terus informasi-informasi yang akan saya berikan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang gugatan. Nah, gugatan ini adalah suatu upaya yang ada atau yang diberikan oleh hukum secara perdata, secara keperdataan kepada orang-orang yang tentunya bersinggungan antara satu sama lain tentang hak kepemilikan keperdataan. Misalnya ada utang yang tidak dibayar, terus perjanjian yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, terus tanah misalnya yang diserobot oleh pihak lain atau diambil oleh pihak lain, dan masih banyak lapangan-lapangan hukum keperdataan lainnya yang perlu pembahasan. Tetapi secara sederhana kita akan membahas dalam bentuk pengelompokan yang namanya gugatan. Nah, gugatan ini mesti ada dibedakan dua ya sobat-sobat sekalian. Yang pertama itu ada namanya permohonan atau gugatan volunteer. Nah, gugatan volunteer ini apa perbedaannya dengan gugatan kontentiosa atau gugatan yang mengandung sengketa? Nah, ini akan nanti kita perbedakan atau kita jelaskan lagi dalam video-video pembelajaran yang mungkin atau video penjelasan yang tidak terlalu panjang durasinya, sehingga sobat-sobat sekalian bisa mengerti dan memahami dengan baik apa yang disampaikan di dalam perbedaan antara gugatan volunteer dengan gugatan kontentiosa. Nah, yang pertama sekarang kita bahas ini adalah tentang gugatan. Apa itu gugatan? Di dalam berbagai literasi atau berbagai literatur ada pendapat pendapat Subekti, mohon maaf, maksud saya pendapat Subekti, Profesor Subekti. Ada juga pendapat tentang dari Sudikno Martokusumo, Profesor Sudikno Martokusumo, dan ada juga pendapat dari Yahya Rahab. Yahya Rahab ini juga mengutip dari beberapa pendapat ahli lainnya. Nah, gugatan secara umum dari pembacaan-pembacaan yang kita lakukan atau yang saya lakukan dari buku-buku yang ditulis oleh Profesor Subekti dan Profesor Sudikno Martokusumo, ini adalah suatu upaya mempertahankan hak bagi seseorang dalam lingkungan keperdataan yang terjadi untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya yang dilanggar oleh orang lain dengan tidak atau untuk maksud tujuannya adalah mencegah terjadinya suatu perbuatan Eigenrichting. Nah, perbuatan Eigenrichting ini adalah suatu perbuatan main hakim sendiri. Nah, dapat sobat-sobat bayangkan bagaimana jika seandainya orang-orang yang merasa hak-hak keperdataannya terganggu oleh orang-orang lain, dia tidak mengajukan suatu tuntutan hak ke pengadilan atau gugatan ke pengadilan, tetapi dia melakukan suatu perbuatan main hakim sendiri yang dikenal dengan istilah Eigenrichting. Ketika orang melanggar perjanjian misalnya, kita langsung melakukan penyitaan ke rumah orang tersebut. Nah, ia seandainya orang tersebut ada dalam posisi lemah atau dalam posisi fisik yang tidak kuat, mungkin kita akan sebisa mungkin atau sedapat mungkin secara leluasa
mengambil apa-apa yang kita inginkan dari perjanjian yang sudah kita lakukan. Tapi bagaimana jika seandainya orang ini mempunyai suatu kekuatan fisik yang lebih kuat daripada orang yang mengalami kerugian hak keperdataan yang terganggu? Ini akan menimbulkan suatu pergesekan di tengah masyarakat, di tengah lingkungan sosial, yang pada akhirnya menciptakan ketidaktentraman di antara masyarakat itu sendiri. Sedangkan hukum itu diciptakan atau hukum itu ada tujuannya yang paling besar, yang paling hakiki adalah untuk menciptakan suatu ketentraman dan kenyamanan di dalam masyarakat. Nah, bagaimana seandainya seseorang itu melakukan upaya main hakim sendiri, misalnya dengan membawa senjata tajam, mengancam-ngancam kehidupan orang lain. Hal-hal inilah yang diakomodir oleh hukum perdata melalui pengadilan untuk mengajukan suatu upaya tuntutan hak bagi orang-orang yang merasa hak-hak keperdataannya telah dilanggar atau diganggu oleh orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan gugatan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, akan terjadi suatu kekacauan atau suatu chaos yang tidak berkesudahan ketika seseorang itu, setiap orang maksudnya, melakukan suatu perbuatan main hakim sendiri yang tujuannya tentu adalah tidak lain untuk mengembalikan hak-hak keperdataannya yang terganggu. Nah, banyak situasi dan kondisi yang pada akhirnya akan mengarah kepada kekacauan sistem kemasyarakatan yang ada. Untuk itu kita atau saya perlu tegaskan bahwa bagi sobat-sobat atau saudara-saudara sekalian yang merasa hak-haknya keperdataan yang terganggu oleh orang lain, maka jalan yang terbaik adalah untuk melakukan suatu proses tuntutan hak ke pengadilan yang disebut juga dengan pengajuan gugatan. Nah, apakah pengajuan gugatan ke pengadilan ini adalah suatu satunya upaya penyelesaian sengketa yang ada, atau ada alternatif lain? Nah, kalau untuk itu nanti kita akan ada upaya-upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau sobat-sobat juga bisa membaca buku yang saya sudah pernah tulis ya, dalam buku arbitrasi dalam sistem hukum Indonesia. Itu juga membicarakan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tetapi pada tahapan ini, pada postingan kali ini, kita akan membahas tentang upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang bertajuk atau yang bernama pengajuan gugatan. Sekali lagi saya tekankan, pengajuan gugatan adalah upaya tuntutan hak yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa hak keperdataannya terganggu oleh orang lain. Kemana harus diajukan? Tentunya ke pengadilan wilayah hukum setempat. Bagaimana cara pengajuan gugatan? Bagaimana apa yang harus ada di dalam gugatan? Nanti kita akan bahas dalam sesi-sesi selanjutnya. Demikian apa yang disampaikan secara singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi sobat-sobat sekalian. Lebih dan kurang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.